warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang ikatan kovalen, polar, dan non-polar. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Ikatan kovalen, polar, dan non-polar ini dibedakan berdasarkan polaritas atau kepolaran ikatan. Kepolaran adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatifan. Jika antara atom-atom unsur penyusun senyawa memiliki perbedaan keelektronegatifan yang kecil atau bahkan nol, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen non-polar. Sebaliknya, jika perbedaan keelektronegatifan relatif besar, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen polar. Atau dapat kita simpulkan bahwa ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Hal ini terjadi karena atom-atom unsur yang berikatan tersebut memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang relatif besar. Sedangkan ikatan kovalen non-polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ini terjadi karena atom-atom yang berikatan tersebut memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang kecil atau sama dengan nol. Jadi dia sama-sama kuat ya. Nah, contoh ikatan kovalen polar itu terdapat pada molekul HCl. Nah, pada molekul HCl ini, pasangan elektron ikatan itu cenderung tertarik ke Cl yang memiliki keelektronegativitas lebih besar dibandingkan hidrogen. Sehingga atom Cl karena itu bentuk molekulnya mengutup pada atom Cl sehingga menjadi asimetris atau tidak simetris. Nah, jadi terbentuk kutub positif dan kutub negatif sehingga menjadi tidak simetris. Kepolaran pada molekul ini itu terjadi karena antara atom H dan atom Cl memiliki perbedaan keelektronegatifan yang relatif besar. Cl itu jauh lebih besar daripada hidrogen. Sehingga terbentuklah ikatan kovalen polar, di mana pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke Cl. Sedangkan contoh ikatan kovalen non-polar itu terdapat pada molekul Cl2. Pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan karena antara dua atom Cl memiliki keelektronegatifan yang sama besar. Atau dengan kata lain, perbedaan keelektronegatifannya itu sama dengan nol. Karena P tertarik sama kuat, maka bentuk molekulnya adalah simetris. Contoh senyawa kovalen polar untuk yang diatomik itu ada HF, HCl, HBr, ICl, IF, dan ClF. Sedangkan kalau yang senyawa poliatom itu ada H2O, ada NH3, ada PCl3, dan OF2. Sedangkan contoh senyawa kovalen non-polar itu terdapat pada molekul unsur yaitu H2O, O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Sedangkan pada senyawa selain molekul unsur itu terdapat pada molekul CH4, terdapat pada senyawa CH4, CCl4, BH4, BH3, PCl5, CO2, dan CS2. Ini sorry ya, ini CCl4. Nah, ciri-ciri ikatan kovalen polar itu apa sih? Yang pertama, dapat mengantarkan arus listrik. Yang kedua, dapat membentuk kutub positif dan negatif. Kenapa? Karena adanya perbedaan keelektronegatifan tadi, sehingga akan mengutup ke Cl. Tadi untuk contohnya HCl ya, jadi terbentuk kutub negatif di Cl dan kutub positif di hidrogen.
Lalu ciri yang ketiga, ikatan kovalen polar itu memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, itu umumnya lebih dari atau sama dengan 0,5. Lalu yang keempat, mempunyai momen dipol lebih dari 0. Yang kelima, bentuk molekulnya asimetris. Itu terjadi karena tadi ya, karena terbentuknya kutub positif dan negatif. Jadi bentuk molekulnya menjadi asimetris atau tidak simetris. Yang terakhir, atom pusatnya terdapat pasangan elektron bebasnya. Lalu ciri-ciri ikatan kovalen polar yang pertama jelas kebalikannya ya. Kalau polar dapat mengantar listrik, maka non-polar itu tidak dapat mengantarkan arus listrik, tidak dapat membentuk kutub positif dan negatif. Perbedaan keelektronegatifnya kecil, yaitu kurang dari 0,5. Momen dipolnya sama dengan 0. Bentuk molekul simetris karena dia sangat kuat ya. Lalu terdapat pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Atau bisa kita rangkum perbedaan antara senyawa kovalen polar dan non-polar adalah sebagai berikut. Jadi kalau dilihat dari perbedaan keelektronegatifannya, senyawa kovalen polar itu relatif besar, kalau non-polar itu sangat kecil atau bahkan sama dengan 0. Itu senyawa diatom ya, seperti ya Cl2, Pr2 tadi ya saya contohkan. Lalu kalau dilihat dari pasangan elektron ikatannya, kalau polar itu cenderung tertarik ke salah satu atom yang dia keelektronegatifnya lebih besar, sedangkan kalau non-polar dia sama kuat. Lalu kalau dilihat dari pasangan elektron bebasnya, senyawa kovalen polar itu atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan non-polar itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Bentuk molekulnya polar itu asimetris, sedangkan non-polar itu simetris karena dia sama kuat tadi ya daya tariknya. Lalu daya hantar listriknya, kalau polar itu dapat atau mampu mengantarkan listriknya, tadi sudah kita bahas, dipolnya juga sudah. Lalu dari segi kelarutannya itu senyawa polar umumnya hanya dapat larut dalam cairan polar lainnya, sedangkan kalau senyawa kovalen polar itu umumnya hanya dapat larut dalam cairan non polar lainnya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.